yang terorganisir. Mungkin Eki juga banyak tahu tentang informasi-informasi sesuatu. Siapa yang menguasai CCTV? Ya penyidik pada waktu itu. Siapa yang menguasai handphone? Penyidik pada waktu itu. Kenapa tidak dibuka? Termasuk handphone percakapan Pak Rudiana dengan anaknya. Harus dibuka. Dari setelah mungkin korban itu wafat, apa yang dilakukan Rudiana? Aktor utamanya siapa? Yang mau dituju? Ya Pak Rudiana. Operasi penyidikan yang dilakukan Polres Cirebon pada waktu itu. Oke. Bung Asmi, ada yang menarik kalau kita lihat bahwa ada penyitaan CCTV, kemudian ada penyitaan HP, tapi kedua alat bukti ini nggak dibuka, kan gitu. Harusnya CCTV-nya dibuka, apa isinya, kemudian HP juga harus dibuka, apa percakapannya Vina dan Eki. Apakah ini juga menjadi hal yang sebenarnya sangat urgent untuk mengungkap tabir dari kasus kematian Eki dan Vina ini? Patut diduga, karena memang harus dicari kesesuaian kan antara keterangan yang dituangkan oleh BAP tadi akhirnya divalidasi dengan CCTV, mungkin ada tadi antar handphone. Bahkan Bang Samad, saya ingin lebih jauh lagi sebenarnya, karena ini saya melihat jalan buntu. Perlu juga dicek percakapan antara handphonenya korban Eki sama bapak. Saya malah takut nanti tiba-tiba kita dibuat jalan yang jauh, ternyata juga ada persoalan di sini. Kok tiba-tiba ini kok mengalihkan ke pihak luar? Bagaimana ini keadaan mereka ini? Kita cari-cari, soalnya ini para tersangka ini kan kita sudah tahu mulai kan DPO yang dimanipulatif, ya kan mereka yang bikin DPO tiba-tiba DPO itu katanya fiktif, ya kan tangkap orang nyatakan ini adalah orangnya Peggy Perongnya, tapi nyata-nyatanya bukan orang itu lagi, gitu loh. Dan lepas ya. Ya, terus ini mulai lagi rentetan yang pada terpidana ini menyatakan ternyata mereka bukan mulai nih. Orangnya mereka tidak tahu apa-apa, tiba-tiba akhirnya menjadi tumbal atas peristiwa ini. Nah, kita harus masuk ke dalam dong ini. Jadi, Mabes Polri atau Pak Kapolri yang kemarin ingin mendorong saintifik, tolong dong dicek percakapan handphonenya Pak Rudiana dengan putranya juga. Dia juga harus tahu nih. Kalau menurut Bung Asmi nih, sebagai pakar hukum pidana, kenapa alat bukti berupa CCTV dan HP itu percakapan itu tidak dibuka di pengadilan? Padahal itu kan alat bukti, seharusnya dibuka kalau untuk mengungkap kebenaran dari peristiwa ini. Apa yang menyebabkan sampai nggak dibuka? Ruang gelap dong. Ruang gelap. Sengaja, ada faktor kesengajaan. Kalau dia ingin lurus saja, dia akan terang-terangan terus dah. Karena otomatis kan di awal itu. Dan sayangnya juga teman-teman jaksa pada waktu itu juga tidak mau meneliti. Karena ada duluan kan perencanaan yang katanya sudah ada BBM atau SMS pada waktu yang kita nggak tahu. Mulai ada perencanaan di bulan Agustus itu, kita akan serang ini. Itu dari siapa? Ke handphone siapa? Nomor yang mana? Ini kan tidak terkonfirmasi lagi. Nah, tambah tadi CCTV, masa sepanjang jalan kok rute itu banyak? Ada toko-toko juga, ada perumahan-perumahan juga. Kan tidak harus serta-merta hilang di titik yang sama. Tapi kan akan tampak kendaraan ini diduga dari sekolah yang tadi diduga itu ke flyover itu kan banyak yang dilewatin. Ada toko-toko yang 24 jam mungkin, ada juga mungkin perumahan-perumahan yang bagus yang mungkin di depannya ada. Minimal nampak yang lalu lalang itu siapa. Ya, kenapa itu tidak dibuka? Kan katanya apakah ini dilakukan oleh oknum penyidik yang tidak membuka lebih dalam tentang CCTV itu dan tentang HP. Kan yang melakukan penyitaan kan penyidik kepolisian. Kenapa dia tidak buka itu untuk diajukan ke pengadilan? Apakah itu faktor kesengajaan dilakukan penyidik untuk menyembunyikan sesuatu? Pasti menghilangkan sesuatu, karena ya apakah akibat ini ada sesuatu yang tidak mau ditarik yang lebih jauh, gitu loh. Jadi akhirnya dipotong pendek saja, ini jadi tumbal, ini dijadikan bumper supaya tidak terbuka yang lain. Yang penting proses hukum jalan. Jadi pastilah penyidik yang paling tahu, pasti ada pergulatan batin penyidik yang memeriksa pada waktu itu, apalagi dari misalnya dari narkoba dipindahkan ke reskrim. Seharusnya ini ada validasi dong antara teman-teman penyidik ini gitu, tidak serta-merta. Tapi ingat, bad cop dan good cop itu selalu ada di mana-mana, Bang. Menarik nih, Bung Asmi, kalau Anda lihat setelah Anda pelajari sebagai seorang ahli ya di hukum pidana dan membongkar kasus ini, apa sih yang terjadi di kematian Vina dan Eki? Apakah pembunuhan atau kecelakaan atau sebenarnya penganiayaan yang menyebabkan meninggal?
Kira-kira kalau menurut Anda lebih cenderung kemana? Saya sih belum bisa memastikan tanpa topangan dukungan bukti-bukti saintifik, Bang. Tapi kemungkinannya tadi, kalau kita bicara kemungkinan di antara 50-50 atau mungkin beberapa pilihan yang mungkin ada. Apakah memang kecelakaan dulu baru ada pembunuhan, ataukah ada upaya pemukulan dulu, pengejaran dulu, pembunuhan dulu baru dikemas dengan kecelakaan, atau yang ketiga ada motif lain yang berkaitan tentang pekerjaan Pak Rudiana sendiri. Apakah ada akibat daripada putaran jabatan dia sebagai seorang kanit narkoba? Ini yang memang memungkinkan juga, karena bandar-bandar narkoba, mafia-mafia narkoba itu ya, kalau terjadi sebuah peristiwa-peristiwa yang sadis pembunuhan, ini adalah cara main daripada organisasi yang terorganisir. Atau ya ini sama semua. Ini adalah jaringan yang sama, supaya tidak tahu terungkap yang lebih besar, jadi habiskan di tingkat Eki saja. Mungkin Eki juga banyak tahu tentang informasi-informasi sesuatu. Kebenaran nuraninya Pak Rudiana dan teman-teman, kenapa tidak membuka CCTV tadi, kenapa tidak membuka handphone tadi, sebenarnya adalah kuncinya. Karena yang menutup polisi, tentu polisi lebih tahu. Oke, menariknya apa yang disampaikan Bung Hasmi, bahwa jangan-jangan ada keterkaitan dengan tugasnya itu Rudiana ya, di narkoba, sehingga Bung Hasmi tadi menyebut jangan-jangan ada pekerjaan mafia di dalamnya. Apa ke arah sana itu ada? Kemungkinan tetap ada. Jadi coba track record sebelum Pak Rudiana atau kejadian ini, bagaimana kinerja Pak Rudiana secara, kalau kita mau buka ya, gitu loh. Apakah tangkapan-tangkapan dia tuh bagaimana? Bagaimana progresnya? Apa yang dia tangkap? Tangkapan besarnya pada waktu itu apa pula? Coba kita tracking lagi-lagi, ini kan polisi kalau mau terbuka kita bisa tahu, Bang Samad. Jadi sebelum Agustus itu apa yang dilakukan? Jadi kita harus lihat sebelumnya ini bagaimana kinerjanya Pak Rudiana. Pada saat setelah kecelakaan, katakanlah wafatnya anak beliau, itu juga dampaknya apa juga ke beliau. Ini kan akan kita lihat gitu loh. Jadi apakah tema geng motor ini hanya tema geng untuk melabel saja? Jangan-jangan ini sebenarnya bukan tema geng motor juga. Jadi geng motor karena pada waktu itu katakanlah secara sosial akan ada orang tidak suka, jadi diambil aja labelnya. Bisa jadi tidak ada kaitannya juga nih pelaku-pelaku ini dengan geng motor katakanlah. Kalau tadi kaitannya dengan ada bisnis dan peredaran narkoba. Entah siapa yang misalnya ada cepu, apakah ada sesuatu yang memang dirasakan, informasi-informasi. Biasalah antara saingan, rebutan, jadi selalu ada perselisihan, ada kan rebut dan ribut. Biasanya begitu, rebut lokasi dengan cara ribut dan segala macam, dan apapun dilakukan. Apalagi kalau berkaitan tentang peredaran narkoba, pasti uangnya gede. Berarti spekulasi Bung Hasmi bahwa ada kemungkinan perkara ini ada motif mafia narkoba di belakangnya. Bisa karena itu tadi, karena CCTV kita tidak dibuka, handphone kita tidak dibuka. Siapa yang menguasai CCTV? Ya penyidik pada waktu itu. Siapa yang menguasai handphone? Penyidik pada waktu itu. Siapa yang menguasai nomor kendaraan segala macam? Penyidik pada waktu itu. Kenapa tidak dibuka? Karena orang yang tidak membuka itulah berarti ada satu yang tidak mau dibuka, tidak mau diterangkan. Ada yang mau disembunyikan, ya orang yang menguasai terhadap barang-barang bukti itu dong. Tentunya patut kita duga kenapa dibentengi. Kalau nggak ada, sok nggak ada beban aja, Bang Samad. Dibuka, ini loh ceritanya. Hasil CCTV di titik ini begini, CCTV jam segini begini. Setidak-tidaknya ada rangkaian, yang dia bilang di tol nggak ada, tapi jalan lain kenapa tidak digali? Berarti kalau menurut Bung Hasmi, sebenarnya motif dari kematian Vina dan Eki ini masih misterius ya? Apakah dia pembunuhan, ataukah penganiayaan yang menyebabkan meninggal? Atau dia kecelakaan? Atau dia kecelakaan, atau pembunuhan di latar belakangi mafia narkoba? Bisa jadi, bisa jadi. Kecenderungannya yang paling, persentasinya paling besar di mana nih kalau Bung Hasmi lihat? Setelah dibuka CCTV dan handphone, kita enak menelahnya, Bang Samad. Berarti kuncinya ada di CCTV dan handphone. Kalau itu dibuka, itu bisa diperkirakan sebab kematian Eki. Termasuk handphone percakapan Pak Rudiana dengan anaknya. Itu harus dibuka ya? Harus dibuka. Supaya terang ya? Supaya terang.
Oke, kalau begitu untuk sementara Bung Asmi tidak meyakini bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan berencana.